Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fridar Kusyobon, IPM 202013501692, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Saya adalah mahasiswa Universitas Indraprasta 3RI. Saat ini saya akan memberikan tutorial aplikasi yang sudah saya buat untuk laporan skripsi dengan judul Sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan dengan metode analytical hierarchy proses studi kasus pada Yoko Glow Associate. Langsung saja kita masuk pada tutorial aplikasinya. Sekarang kita buka aplikasi Xham. Di service modulnya ada plusnya, kita start. Kemudian di MySQL juga kita start. Nah, kalau udah kita masuk pada aplikasi NetBeans. Kemudian kita akan running aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan halaman login. Di sini ada username, password, lupa password, login, keluar. Nah, di sebelahnya ada judul, ada nama toko, dan ada alamatnya. Nah, kalau kita masuk pada lupa password, maka kita diarahkan ke halaman ubah password. Nah, di sini kita masukkan password baru, username dan password baru. Nah, karena kita tidak menyebut username dan password baru, maka kita login. Di sini kita masukin username. Nah, kalau kita udah masukkan password dan username di sini, maka kalau salah password, nanti keluar pesan username dan password salah. Nah, ketika kita udah memasukkan username dan password yang benar, maka klik login, akan muncul pesan login berhasil. Kita klik OK. Nah, ini adalah dashboard atau tampilan utama aplikasi sistem pendukung keputusan. Nah, di sini ada menu data karyawan, menu skala kriteria, menu penilaian, menu peringkat, menu seputar aplikasi, menu laporan, dan keluar. Sekarang kita masuk pada menu data karyawan. Kita klik. Nah, ini adalah menu data karyawan. Di sini ada nik karyawan, ada nama, ada alamat, jenis kelamin, dan di jenis kelamin ini ada pilihannya juga. Di status kepegawaian juga ada pilihannya juga. Nah, di sini ada simpan, bersih. Nah, di sebelah ini nama-nama karyawan. Sekarang kita cari karyawan, kita input, misalnya Agung. Nah, ini ada nik, nama, alamat, jenis kelamin, jabatan. Nah, kita klik nama karyawan, maka otomatis akan terisi di data karyawan. Nah, kalau misalnya kita eh, input yang baru atau ini salah kita isi, maka kita klik di sini versi. Nah, kemudian kita cari lagi data karyawannya, misalnya kita isi dia, kita klik, maka otomatis akan terisi di sini. Nah, kalau misalnya kita ubah, kita klik di sini ubah, maka muncul pesan data berhasil diubah. Kita klik OK. Nah, di sini juga ada cetak. Kalau misalnya kita cetak data karyawan, maka muncul laporan cetak data karyawan di sini. Kalau kita misalnya kita klik nama karyawan Agung, kita hapus dari database, maka kita klik hapus, maka otomatis terhapus di database. Sekarang kita coba cetak. Kita cetak nama karyawannya. Tunggu dulu. Nah, kita kecilkan dulu. Nah, ini adalah laporan data karyawan. Nah, di laporan data karyawan ini ada nik, ada nama, jenis kelamin, alamat. Nah, di sini juga di bawahnya ada alamat, ada hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kita masuk pada menu berikutnya ya, yaitu skala kriteria. Kita klik. Nah, di
Menu penilaian skala kriteria di sini kriterianya ada integritas, profesional, kepribadian, sosial, dan ada jumlahnya juga. Nah, di sini ada proses simpan, hapus, bersih, dan cetak. Nah, di sebelahnya ada nilai EJ-nya, ada jumlahnya, ada rata-ratanya, ada nilai ratingnya. Nah, sekarang kita isi bobot kriteria yang sudah kita tentukan sebelumnya. Langsung saja saya isi. Nah, kalau kita udah mengisi data atau bobot kriteria yang sudah kita tentukan sebelumnya, maka kita akan proses. Ketika kita klik proses, maka otomatis di sini akan terisi nilainya dan nilai EJ-nya juga jumlah rata-rata dan ratingnya. Sekarang kita proses. Nah, sini akan muncul nilai secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita ganti nilai di sini, kita klik bersih. Nah, kalau misalnya yang kita simpan di database, maka kita klik simpan, maka otomatis akan tersimpan di database. Kalau misalnya kita hapus dari database, maka ini kita klik hapus. Sebelum kita klik hapus, di kolom integritas di sini kita ketik satu. Kita ketik satu, setelah itu maka kita klik hapus. Nah, kita coba dulu yang bersih atau bersihkan. Nah, ini kita ganti, mungkin kita salah dalam menginput nilainya, kita pilih di sini aja bersihkan. Nah, secara otomatis akan kosong. Sekarang kita isi lagi nilai bobot kriterianya yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian kita akan proses. Jika kita sudah akan proses, maka otomatis akan keluar nilainya. Sekarang kita simpan. Nah, di sini muncul pesan data berhasil disimpan. Kita klik OK, maka sudah otomatis tersimpan di database. Nah, bagaimana caranya untuk menghapus di database? Maka di kolom integritas di sini kita ketik satu saja, maka kita hapus. Muncul pesan hapus. Ada dua pilihan, yes dan no. Sekarang kita klik yes. Nah, muncul pesan data berhasil dihapus dari database. Kita klik OK. Kemudian kita isi lagi. Kalau kita udah isi nilai bobot kriterianya, maka kita klik proses. Maka otomatis terisi nilainya. Nah, kalau sudah, maka kita simpan. Maka muncul pesan data berhasil disimpan. Kita klik OK, langsung kita cetak. Nah, kita simpan dulu. Nah, ini adalah laporan penilaian. Nah, di laporan penilaian ini, kriterianya adalah ada integritas, profesional, kepribadian, sosial, dan jumlahnya. Nah, di sini juga di bawahnya ada alamat, hari, ada tanggal, ada bulan, dan tahun. Kemudian kita masuk pada menu berikutnya, menu penilaian. Nah, di menu penilaian di sini ada data penilaian, ada ID penilaian, ada nik karyawan, ada nama karyawan, dan kemudian ada nilai yang kita isi yaitu nilai integritas, nilai profesional, nilai kepribadian, nilai sosial. Nah, setelah kita isi nilai di sini, maka kita simpan kalau misalnya kita simpan. Nah, kalau misalnya kita bersihkan, maka otomatis akan bersih dari sini, otomatis kita input yang baru lagi. Nah, sekarang mari kita coba cari data karyawannya dulu. Di sini kita klik aja cari. Nah, muncul di sini data karyawan. Nah, dari sini juga bisa kita cari data karyawan, misalnya eh, Mary. Nah, ini Mary. Kita klik, maka ketika kita klik data karyawan, otomatis akan terinput di sini. Ini ID-nya, ini NIK-nya, ini nama karyawannya. Nah, kemudian kita isi nilai integritasnya. Nah, ketika kita sudah mengisi nilai integritas, nilai profesional, nilai kepribadian, dan nilai sosialnya, maka kita simpan. Nah, sebelum kita simpan, kita coba bereskan dulu. Nah, ini.
bersih. Misalnya ini kita salah menginput nama karyawan atau data karyawan. Nah, kita coba cari data karyawan yang lagi, ya Eko. Nah, setelah kita klik, maka otomatis akan terisi di sini. Nah, kita isi nilai integritasnya, kemudian kita isi nilai profesionalnya, kita isi nilai kepribadiannya, kita isi nilai sosialnya. Kalau udah, kita klik simpan. Nah, setelah kita simpan, maka muncul pesan data berhasil disimpan. Dan kita klik OK. Nah, di sini adalah muncul nama Eko. Dan ini ada nilai integritasnya, nilai profesionalnya, nilai kepribadiannya, dan nilai sosialnya yang sudah kita input sebelumnya. Dan nama-nama di atas itu adalah nama-nama yang sudah saya input sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita ubah, kita pilih di sini ubah, maka kita ganti lagi nilainya. Kalau misalnya kita cetak nilai, maka otomatis akan tercetak laporannya. Nah, kita coba salah satu ini yang udah saya input sebelumnya, kita ubah. Nah, akan muncul pesan data berhasil diubah. Maka nilainya 0. Nah, kalau kita hapus, maka kita pilih di sini hapus. Maka muncul pesan hapus. Kita pilih yes atau no, kita pilih yes aja, maka muncul pesan data berhasil dihapus. Nah, di sini akan terhapus. Nah, ini nama yang sudah kita input yang tadi. Nah, satu lagi kita input eh, data penilaian, kita input, kita cari namanya dulu. Misalnya, nah di sini kita bisa pilih Mora. Nah, setelah kita pilih, maka ID, NIP, nama karyawannya akan muncul, dan kita isi nilai identitasnya. Yaitu nilai profesionalnya, kita isi nilai kepribadiannya, kita isi nilai sosialnya. Nah, kalau udah kita simpan. Nah, muncul pesan data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, ini dia Mora. Ini yang sudah kita input tadi, Eko sama Mora. Sekarang kita cetak penilaiannya. Kita klik cetak, maka muncul laporan penilaian kriteria setiap karyawan. Nah, ini yang sudah nama yang kita input yang tadi, ada Eko, ada Mora. Dan di sini juga ada alamat, ada hari, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Nah, kalau misalnya kita pilih di sini hasil penilaian. Nah, kita pilih hasil penilaian. Nah, maka di sini akan muncul nama Eko dan Mora. Ini adalah laporan data hasil penilaian karyawan. Kemudian kita masuk pada peringkat. Nah, kita cek di sini nilai izinnya, maka muncul nilai Eko dan Mora. Kemudian kita cek peringkat. Kita cek peringkat, nah, maka muncul di sini peringkatnya. Ini peringkat yang pertama. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui? Maka kita cetak dari sini saja. Nah, ini. Setelah kita cetak, ini laporan data peringkat. Ada NIK, ada nama karyawan, planning, alamat, total. Dan nilai paling tertinggi adalah ada Diana, kedua Eko, tiga Agung, empat Mora. Nah, setelah kita cetak, maka di sini juga ada alamat, ada hari, ada tanggal, ada bulan, dan tahun. Pada menu berikutnya itu seputar aplikasi. Nah, di sini di seputar aplikasi di sini ini dalam menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi mulai dari login sampai logout. Nah, di sini di login ada penjelasannya 1 sampai 3, kemudian ubah passwordnya juga ada penjelasannya 1 sampai 3, di dashboardnya juga, kemudian di menu-menunya juga ada penjelasannya. Nah, kalau misalnya bagaimana cara kita membaca yang terpotong di sini, kita klik di sini, kita enter, maka muncul penjelasannya. Berikut juga yang lainnya di penilaian, ada 9 penjelasannya. Nah, sekarang kita enter yang ini. Nah, ini kita enter, kemudian yang bawahnya juga kita enter. Ini dia penjelasannya, kelihatan secara
normal, tidak terpotong. Kalau misalnya kita tidak enter, maka yang ini tadi akan terpotong, tidak bisa kita baca. Kemudian kita masuk pada menu laporan. Dan di menu laporan ini ada laporan data karyawan, ada laporan nilai kriteria, ada laporan nilai agent, ada laporan penilaian, ada laporan hasil penilaian, ada laporan peringkat. Satu-satu kita coba cek laporan data karyawan. Nah, ini adalah laporan data karyawan yang sudah kita cetak yang tadi. Nah, bagaimana cara mencetak ini atau menyimpan ini di dokumen kita? Kita klik di sini saja. Kemudian kita klik OK. Nah, berikutnya kita pilih di mana kita simpan dokumen tersebut. Misalnya saya simpan di ini saja. Nah, kemudian saya input nama filenya, laporan data karyawan. Nah, setelah kita isi nama filenya, kita save. Maka otomatis akan tersimpan di file dokumen kita. Di mana kita letakkan tadi untuk menyimpannya. Kemudian, kita masuk pada laporan nilai skala kriteria. Nah, ini adalah laporan penilaian. Di laporan penilaian sini, bobot kriterianya ada 4. Ada integritas, profesional, kepribadian, sosial, dan jumlah yang sudah kita input sebelumnya. Atau yang sudah kita input barusan tadi. Nah, kemudian kita masuk pada laporan nilai agent. Kita pikirkan dulu. Nah, ini adalah laporan nilai agent yang sudah kita tentukan yang tadi. Bobot kriterianya ada mulai dari integritas, profesional, kepribadian, sosial. Dan di sini juga ada jumlah, ada rata-rata, dan ada peringkatnya. Sama juga kalau misalnya kita simpan sama seperti yang sebelumnya yang tadi. Nah, kemudian kita masuk pada laporan penilaian. Nah, ini adalah laporan penilaian kriteria setiap karyawan. Nah, ini ada nih, nama karyawan, integritas, profesional, kepribadian, sosial. Nah, di sini tadi ada yang nama yang sudah kita input, ada nama Eko dan Nora. Nah, di bawah juga ada alamat, ada hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di laporan hasil peringkat, nah ini adalah laporan data hasil penilaian karyawan yang sudah kita isi dan tadi, maka ada di sini juga ada nama Eko dan Nora. Kemudian kita masuk pada laporan peringkat. Nah, ini adalah laporan peringkat yang paling tertinggi nilainya. Ada Diana, ada Eko, ada Agung, ada orang yang paling terakhir. Kemudian kalau misalnya kita keluar dari halaman dashboard utama aplikasi, maka kita klik di sini keluar. Maka kita diarahkan ke halaman login yang utama yang tadi. Nah, kalau misalnya kita keluar dari aplikasi, maka kita pilih di sini keluar. Apakah Anda yakin keluar? Nah, di sini kalau yakin keluar kita klik yes. Demikian dalam aplikasi sistem penentu keputusan penilaian kinerja karyawan dengan metode AHP atau Alpha Interactive Applications pada pukul 2 ACC. Semoga di kemudian hari menjadi acuan dan dapat dikembangkan lagi. Sekian dari saya. Shalom. Terima kasih.